televisi rakyat. Selamat pagi Pak Peter. Selamat pagi. Boleh memperkenalkan dulu Pak, mungkin dari profil Bapak dulu dijelaskan. Pak Peter ini siapa sih? Oh ya, terima kasih Mbak. Mbak siapa? Latifia. Mbak Latifia. Mbak Via ya? Iya. Mbak Via, saya ini latar belakang saya adalah seorang sarjana teknik sipil. Saya lulus tahun 90. Saat itu saya juga segera terjun di dunia konstruksi. Salah satu proyek-proyek kita adalah proyek-proyek militer. Nah, sejak itu saya banyak bergiat di kegiatan instansi pemerintah, khususnya di militer. Setelah itu saya fokus kepada beberapa instansi pemerintah juga untuk kegiatan jasa konstruksi. 2014 saya bertemu dengan Pak Ari Tanung, dan beliau memberi kesempatan kepada saya untuk masuk di struktur kepengurusan Partai Perindo. Ya. Jadi sudah ini boleh dikatakan 4 tahun saya mengabdi membangun partai, khususnya di Jawa Timur. Tahun 2016 saya diangkat sebagai Kordapil RI untuk Jawa Timur, sehingga tugas saya merangkap jabatan di samping Ketua Bidang Organisasi di Partai Perindo, juga sebagai Kordapil RI di Jawa Timur, mewakili DPD. Dengan usia 73 tahun ini, lulus itu seperti apa Pak? Ya, Mbak Pia. Jadi begini, negara kita ini sebenarnya negara yang serba ada. Kita punya laut, kita punya garis pantai kurang lebih 99.000 km. Kita punya tanah yang subur, kita punya SDA yang cukup menjanjikan, kita punya SDM yang juga hebat-hebat. Potensi untuk negara maju sangat besar. Untuk negara yang bisa bersaing di dunia internasional sangat besar, berpeluang besar. Hanya perlu regulasi-regulasi yang perlu diperhatikan pemerintah. Jadi yang harus dalam satu acuan, saya mengacu suatu analisis sosial di masyarakat. Itu ada lima, dulunya 3, sekarang sudah menjadi 5 kebutuhan pokok masyarakat sejahtera. Kalau istilah saya itu SP3K. SP3K itu adalah bahwa masyarakat perlu ditingkatkan dari segi sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, kalau kita bicara kenapa kok sandang juga menjadi satu atensi, ya bagi saya bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan satu bahan baku untuk sandang yang murah dan efektif dan efisien dengan produksi dalam negeri. Ya, contoh batik kita ini kalau kita lihat itu menjadi komoditi ekspor seharusnya. Di Pamekasan itu ada kampung batik namanya. Itu harga kulanya hanya 50.000 per pieces, itu pun harga eceran. Kalau mungkin harga partai ini jauh lebih murah. Kalau diekspor, saya kira kalau kita buka angka sekitar 5 kali lipat, mungkin sekitar $20 US dollar, itu laku. Karena kalau saya lihat di luar negeri batik-batik itu sudah di atas $20-30, yang kualitasnya juga tidak lebih baik dari batik Pamekasan. Itu contoh. Tentang pendidikan, mungkin kita belum ke pendidikan, pangan dulu. Pangan, saya kira banyak masyarakat kita yang belum memenuhi standarisasi gizi. Ini jadi atensi. Tentang papan perumahan,
perumahan ini menjadi satu problematik yang sampai sekarang belum terpecahkan. Pak Jokowi sudah punya tindakan bagus. Contoh membangun FLPP. FLPP itu adalah satu program yang mana dijangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan antara 4 juta sampai 7 juta. Yang 4 juta itu untuk lapak, jadi rumah tapak, ya. Yang 7 juta itu penghasilan 7 juta bulanan yang dia bisa bayar tiap bulan, itu ada di rumah susun. Ini udah bagus program ini. Nah ini harus menjadi satu program nasional, harus digalakkan, termasuk dari daerah. Jangan andalkan dari APBN saja, dari pusat. Yang keempat adalah pendidikan. Pendidikan ini sarjana kita hanya 6% dari jumlah penduduk. Jadi kalau dihitung kurang lebih sekitar sarjana kita itu kurang lebih 16 juta. Itu pun ada sekitar 5%-nya masih pengangguran. Artinya tidak sesuai dengan profesi, ya, tidak sesuai dengan prodinya. Ya. Nah ini harus digalakkan. Jadi contoh bagaimana biaya kuliah murah, bagaimana masuk kedokteran itu tidak sampai ratusan juta dan sebagainya. Jadi supaya kita juga punya program kesehatan yang baik. Ini ada kaitan dengan yang terakhir, ada atensi tentang kesehatan. Kalau kita punya dokter yang bagus, yang banyak seperti di luar negeri yang hebat-hebat, melayani masyarakat pasti efisien, murah. Kenapa? Jadi masyarakat menjadi hak mendapat kesehatan yang prima, yang baik. Tidak perlu lagi yang namanya BPJS Kesehatan, ada rumah sakit yang terima, ada yang tidak, dan sebagainya. Padahal masyarakat tidak semua mampu untuk membayar atau membeli atau membelanjakan uangnya untuk membiayai kesehatannya. Jadi ini kira-kira begitu.